Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan kalau suara saya hilang ya. Ya, selamat malam, salam sejahtera dan tentu saja salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian dalam kajian filsafat seri ke-27 ya, Kamis 21 Januari 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini perlu kami informasikan Bapak Ibu semua terselenggara kerjasama Genial ID dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, dan kajian filsafat malam ini kita akan bahas tentang Sandel, krisis demokrasi dan tirani meritokrasi. Kalau kita mengulas di pertemuan karena akan ada diskusi-diskusi seru selanjutnya, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Komunitarian mengemukakan terhadap liberalisme, dan bagi Sandel teori keadilan liberal itu memiliki keterbatasan. Nah, Sandel juga mengemukakan gagasan common good sebagai sebuah inti dari filsafat politik. Nah, kita tahu ada karya yang kemudian diterbitkan sebuah karya berjudul The Tyranny of Merit atau tirani meritokrasi, yang menggambarkan bagaimana prinsip atau prestasi menghancurkan demokrasi. Nah, sejauh pentingnya buku The Tyranny of Merit ini sehingga mesti kita bahas bersama di malam hari ini sebagai sebuah prinsip sosial yang saja sangat urgent begitu ya. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama ada Peter Otto Gusti Madung, beliau adalah ketua STFK Leda Lero dan alumnus program doktoral di Jerman. Kemudian ada Kang Iqbal Hasanuddin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat, yang keduanya sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar, saya kira yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Peter Otto untuk menyampaikan pemaparan 30 menit. Ya, Pak, dipersilahkan. Baik, ya, terima kasih Mbak Nini, Iqbal, saudara-saudari, selamat malam semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan paper tentang Michael Sandel, ya, terutama tentang bukunya yang terakhir yang dia tulis pada bulan September tahun yang lalu. Saya share screen ya. Oke. Baik, jadi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Neni, judul presentasi saya Michael Sandel, Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi. Ya, dan dalam presentasi ini saya akan coba memperkenalkan sejumlah tesis dasar dari karya Michael Sandel, The Tyranny of Merit atau Tirani Meritokrasi, yang ditulisnya pada bulan September tahun 2020 yang lalu. Pemaparan saya ini akan dibagi dalam 3. Oh, ada suara yang kedengaran. Ya, pemaparan saya ini akan dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama saya akan bicara tentang komunitarisme. Kenapa komunitarisme harus dibahas dalam pemaparan ini?
karena seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Neni, Michael Sandel adalah salah satu dari sekelompok pemikir kontemporer yang dalam dunia filsafat dikategorikan sebagai pemikir komunitarian. Karena itu secara singkat saya akan menjelaskan apa itu komunitarianisme, karena diskusi beberapa minggu yang terakhir sejauh saya mengikutinya, diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga studi agama dan filsafat itu membicarakan tentang sejumlah pemikir komunitarian, maka penjelasan tentang komunitarianisme secara umum akan saya persingkat. Lalu pada bagian kedua saya akan sampaikan sedikit tentang sejumlah fenomena ketiga yang menjadi inti pembicaraan kita. Saya akan bicara tentang tirani meritokrasi. Sekilas tentang Michael Sandel, dia adalah seorang filsuf kelahiran Amerika Serikat, ya, lahir tahun 1953. Dia sekarang bekerja sebagai profesor, ikut secara online, dan salah satu kuliahnya yang menarik itu tentang keadilan, tentang justice. Bisa diikuti secara online dan pesertanya sudah mencapai 10 juta orang. Ya. Dan karena popularitasnya itu, satu surat kabar di Cina, itu China Newsweek, pernah menganugerahkan kepada dia sebagai the figure of the year, jadi tokoh asing yang paling berpengaruh, ya. Dan Michael Sandel juga dikenal, ya, dalam dunia filsafat kritikan yang sangat radikal terhadap karya dari John Rawls yang ditulis tahun 1971, A Theory of Justice, sebuah teori tentang keadilan. Baik, sekarang saya akan membahas atau menjelaskan secara singkat tentang pengertian komunitarianisme. Pasti untuk para peserta diskusi bukan sesuatu yang asing lagi. Jadi secara singkat, komunitarianisme itu dapat dijelaskan atau didefinisikan sebagai sebuah ikhtiar, sebuah cita-cita untuk menghidupkan kembali pada era postmodern atau era kontemporer sebuah kesadaran kolektif atau kesadaran akan hidup dalam komunitas di tengah kondisi masyarakat informasi. Definisi singkat ini mengungkapkan secara kasat mata ambivalensi komunitarianisme. Ambivalensi karena di tengah kondisi masyarakat modern yang ditandai dengan penekanan pada kebebasan dan individualisme, model-model kehidupan komunitas justru menawarkan kepada manusia cara-cara hidup tradisional agar merasa at home atau merasa kerasan di daerahnya atau di rumah. Lebih jauh, cara hidup komunitas itu di satu sisi lahir sebagai kritik atas masyarakat liberal yang individualistik, namun di sisi lain muncul dalam wajah fundamentalisme neo-totalitarian. Nah, di sini kita lihat diskursus tentang komunitarianisme bergerak dalam ketegangan antara modernitas dengan penekanan pada individu di satu sisi dan konservatifisme dengan penekanan pada yang kolektif di sisi yang lain. Sebagai sebuah masa filsafat, komunitarianisme itu lahir sebagai produk dari sekelompok pemikir Anglo-Sakson yang mengkritisi konsep kontrak sosial seperti yang dikembangkan oleh John Rawls dan pemikir liberal yang lainnya. Dan perdebatan antara liberalisme versus komunitarianisme itu dimulai pada awal tahun 80-an, namun dalam perjalanan waktu dua kubu ini, jadi kubu komunitarianisme dan liberalisme, sudah mencapai suatu kesepakatan atau suatu konsensus rasional, boleh dibilang seperti itu. Kan ada macam-macam aliran dalam komunitarianisme, tapi kalau bisa dikelompokkan itu kira-kira ada 3 kelompok besar yang menciri atau menjadi ciri khas pemikiran komunitarian.
Yang pertama itu komunitarianisme itu dilihat sebagai kritik atas liberalisme. Ya, saya kira dalam diskusi beberapa waktu terakhir sudah banyak dibicarakan tentang ini, dan inti kritikan pemikir komunitarian terhadap liberalisme yakni konsep antropologi yang individualistik atau atomistik. Jadi individu, misalnya di dalam teori kontrak sosial John Rawls, individu yang dirancang dalam posisi asali yang tidak punya relasi sosial, konsep individu seperti itu yang dikritik oleh komunitarianisme dengan argumentasinya bahwa manusia itu tidak pernah lahir dalam ruang kosong atau lahir sebagai individu, tapi ketika dia lahir ke tengah dunia, dia sudah ada di dalam atau menjadi anggota dari suatu komunitas, entah itu komunitas etnis, komunitas bahasa, komunitas kultural, maupun komunitas agama. Jadi itu inti dari kritik tersebut, karena itu saya tidak perlu ulangi lagi di sini. Lalu ciri yang kedua yakni komunitarianisme itu dimengerti sebagai sebuah aktivisme politik. Ya. Pada tahun 1990-an, sejumlah cendekiawan memutuskan untuk menghantar ide politik intelektual ke jalanan, atau dalam bahasa dari salah seorang pemikir komunitarian namanya Amitai Etzioni, dia katakan we have to carry these ideas to the street. Jadi tidak cukup kita atau seorang filsuf berdebat di kampus atau di dalam menara gading lembaga ilmu pengetahuan kalau tidak mampu membawa ide itu keluar, ya, dan ikut berkontribusi untuk melakukan perubahan sosial. Ya, mungkin sama dengan apa yang pernah dikatakan oleh Marx, ya. Jadi yang terpenting itu bukan menafsir dunia, tapi mengubah dunia. Ya. Ya, dan karena itu muncul satu kelompok yang kedua yang coba untuk menerjemahkan ide-ide komunitarian menjadi sebuah ide gerakan politik. Mereka berpandangan dari kelompok ini bahwa kritik atas liberalisme oleh kubu komunitarian pada tahun 80-an gagal melihat aspek represif dari kehidupan komunitas yang dapat menindas individu. Jadi ada sebuah romantisme terhadap komunitas dalam pemikir, dalam diri atau dalam kepala para pemikir komunitarian sebelumnya. Karena itu mereka berpikir, Amitai Etzioni dan teman-temannya berpikir perlu juga mengkritisi aspek-aspek destruktif, memadukan ide kolektivitas dan ide liberalisme demi sebuah proses pembebasan. Lebih jauh dikatakan mereka gagal melihat bahaya komunitas yang sudah diingatkan oleh George Orwell dalam Utopia negatifnya pada tahun 1984. Ya. Itu muncul dalam gerakan reakademisasi dan liberalisme komunitarian. Liberalisme komunitarian itu satu usaha untuk membuat sintesis antara ide konsep liberal dan konsep komunitarian. Dan apa yang dimaksudkan dengan gerakan reakademisasi itu usaha untuk menjawab sejumlah pertanyaan umat manusia. Ya. Secara politis menurut Amitai Etzioni, ide komunitarian itu sudah berhasil, mereka sudah berhasil menghantar sejumlah pemimpin dunia atau pemimpin politisi menjadi pemimpin dunia, misalnya Tony Blair, kemudian Bill Clinton,
Lalu di Jerman pemikir komunitarian berasumsi bahwa keberhasilan dari para politisi ini itu tidak lain dari kontribusi mereka juga. Jadi mereka ikut berkontribusi secara ideologis sehingga ide-ide politik dari para pemimpin ini, ketiga pemimpin ini bisa diterima oleh para pemilih. Karena itu dan validitas universal moral dan usaha intelektual untuk menolak relativisme moral. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Jadi model khas komunitarian dalam memberikan validitas atau penasaran terhadap universalitas moral ialah dengan cara menjalin dialog moral dengan memiliki kelemahannya, karena model ini mengutamakan kompromi nilai yang rapuh ketimbang menemukan norma moral yang valid secara rasional. Maka sebagai jalan keluar yang terakhir ialah menggunakan metode intuisi yang eviden dari dirinya sendiri. Amitai Etzioni berpendapat bahwa intuisi moral merupakan jalan keluar terakhir sekurang-kurangnya pada pengambilan keputusan berdasarkan suara hati, kendati pun suara hati tidak bebas dari kekeliruan dan tipuan. Pendasaran akhir dianggap gagal hingga kini, maksudnya pendasaran secara rasional. Dan untuk menjawab persoalan-persoalan ini, para pemikir komunitarian merasa perlu menemukan solusi yang secara pragmatis berfungsi dengan baik. Ya. Jadi reakademisasi komunitarian pada tempat pertama dapat dipahami sebagai seruan untuk mencurahkan lebih banyak energi guna melakukan riset dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Lalu yang kedua, aspek kedua dari proses reakademisasi adalah observasi ilmiah atas dampak politik praktis dari penerapan model-model teori komunitarian. Lalu tugas ketiga adalah rekonstruksi dan refleksi kritis atas sejarah pemikiran komunitarian. Kedekatannya terhadap ideologi totalitarian dan pendidikan ini logis, masuk akal, karena komunitarianisme itu satu cara berpikir yang memberikan penekanan pada komunitas. Akan tetapi kritik ini antara lain dapat ditanggapi dengan sangat baik dari perspektif komunitarian liberal, yaitu dengan cara membuat sintesis antara liberalisme dan komunitarianisme. Jadi penekanan pada hidup komunitas tidak berarti mengabaikan hak-hak individual. Lalu menurut Amitai Etzioni, perdebatan atau antagonisme antara liberalisme dan komunitarisme dewasa ini sudah mencapai titik akhir, dan karena itu ada sejumlah pemikir komunitarian yang menyebut dirinya sebagai komunitarian liberal, dan ada pemikir lain seperti Charles Taylor menyebut dirinya sebagai liberal komunitarian. Jadi itu satu contoh bahwa kontradiksi atau antagonisme antara kedua kubu ini sudah mencapai sebuah konsensus rasional. Baik, itu secara singkat tentang pengertian komunitarianisme. Pada bagian kedua saya coba menjelaskan sedikit tentang krisis demokrasi. Jadi kritik Sandel atas konsep unencumbered self atau individu yang atomistik, ada penolakan atas basis antropologis yang melandasi bangunan demokrasi liberal. Basis antropologis ini rapuh dan tidak mampu menciptakan solidaritas kolektif. Di atasnya konstruksi demokrasi dapat dibangun. Akibatnya terjadi krisis demokrasi liberal seperti yang dialami di masa ini. Lebih lanjut, Sandel berpandangan bahwa konsep liberal tentang pribadi atau individu tidak dapat diberi pendasaran rasional. Alasannya, liberalisme menjalin relasi parasit dengan gambar tentang komunitas yang tidak diakuinya sendiri. Jadi liberalisme menganggap individu itu sebagai subjek yang atomistik, tapi di sisi lain
subjek itu sebenarnya adalah produk dari komunitas yang dia tolak. Ya, dari karena itu dikatakan menurut Sandel liberalisme menjalin sebuah relasi yang parasit dengan komunitas. Ya. Jadi dia mencoba mengambil keuntungan dari komunitas yang tidak diakuinya sendiri. Menurut Michael Sandel, dalam masyarakat Eropa dan Amerika cukup lama berkembang keyakinan bahwa bentuk perasaan kesatuan sebagai komunitas nasional kokoh harus didorong lewat pendidikan politik dan kegiatan-kegiatan publik lainnya. Saya kira itu juga berlaku di negara-negara lain. Dalam diskursus akademik di Amerika Serikat, misalnya orang berbicara tentang republik nasional, di mana keutamaan kewargaan dan patriotisme memainkan peran sentral. Akan tetapi menurut Sandel, Amerika terlalu luas dan heterogen secara kultural, sehingga sulit untuk membangun kesadaran kolektif mendalam sebagai sebuah bangsa. Akibatnya, tunduk di bawah logika liberalisme, konsep tentang tujuan bersama dan kebaikan kolektif diganti dengan prosedur yang fair. Ya. Di sini negara, ya, dalam pengertian liberal itu dimengerti sebagai prosedural republik atau republik prosedural semata-mata. Dan dalam republik prosedural ini, kebebasan dipahami sebagai antitesis dari demokrasi. Kebebasan dilihat sebagai perisai pelindung dari individu, dari kemungkinan pelindung individu dari kemungkinan gempuran mayoritas. Jadi hak-hak individual itu dijaga atau dilindungi agar dia tidak diserang oleh mayoritas. Dan demokrasi itu adalah ungkapan dari mayoritas itu. Dan hal ini berberangan dengan pandangan republikanisme yang tradisional. Dalam republikanisme tradisional, kebebasan dihayati sebagai musyawarah atau aksi bersama. Jadi dalam pandangan republikanisme tradisional, berbuat baik untuk negara atau berkontribusi untuk negara itu adalah ungkapan dari kebebasan itu. Jadi kita lihat ini pertentangan antara konsep kebebasan dalam liberalisme yang dilihat sebagai sebuah kewajiban, sedangkan dalam republikanisme itu dilihat sebagai sebuah hak atau sesuatu yang dilakukan secara sukarela. Namun lewat proses modernisasi dan sentralisasi institusi demokrasi seperti terbentuknya partai dan parlemen, kekuasaan terkonsentrasi pada lembaga-lembaga seperti birokrasi dan pengadilan yang sengaja diciptakan untuk mendistribusikan dan melindungi hak-hak individual. Akibatnya, tugas-tugas politik itu diambil alih oleh birokrasi tadi, dan individu tidak merasa bertanggung jawab lagi. Dan tugas birokrasi itu untuk melayani kepentingan individu. Jadi individu tidak merasa memiliki negara lagi, karena apa yang menjadi kewajibannya sudah diambil alih oleh birokrasi. Namun di sisi lain, pada saat yang sama, welfare state menuntut keterlibatan dan komitmen warga negara untuk meringankan beban finansial satu sama lain. Ini satu konsep tentang giri yang pada akhirnya berlandaskan pada hak individual, tidak cukup untuk memberikan basis legitimasi untuk tuntutan, komitmen, dan keterlibatan dalam welfare state tadi. Ya, jadi di satu sisi individu itu menjalin relasi hak dengan negara, tapi di sisi lain individu yang sama dalam welfare state dituntut untuk berkontribusi secara sukarela untuk negara. Jadi Sandel melihat kontradiksi ini. Persoalan ini menurut Sandel bermuara pada perasaan ketidakberdayaan warga negara hadapan raksasa birokrasi atau big government. Benar bahwa hak-hak individu diperkuat lewat proses pemilihan umum dan lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi, akan tetapi perasaan ketidakberdayaan warga tetap saja ada. Negara terkesan semakin omnipoten, namun di sisi lain tidak berdaya berhadapan dengan kekuasaan negara atau ya kekuasaan negara yang dikooptasi oleh korporasi. Menurut Sandel, unencumbered self dari teori liberal telah menjadi kenyataan. Namun dia tidak tampil sebagai individu yang bebas, melainkan sebagai figur yang telah dilucuti otonominya, terperangkap dalam jaringan kewajiban dan sistem tanpa keputusan bebasnya. Di samping itu, dalam politik tidak ditemukan identifikasi komuniter atau identitas kolektif yang mampu menopang kehidupan individu.
Dilema emansipasi individu di satu sisi dan pelucutan otonomi warga negara yang diakibatkan oleh proses emansipasi tersebut terungkap dalam ketidakberdayaan warga negara di hadapan birokrasi raksasa negara. Hal ini telah mendatangkan krisis demokrasi yang ditandai dengan menguatnya gelombang populisme kanan seperti beberapa tahun lalu diilustrasikan oleh fenomen Brexit, ya, dan juga bertahannya Donald Trump hingga akhir masa jabatannya. Ya, sekarang Donald Trump dikalahkan oleh Biden, ya, tapi kita harus ingat bahwa yang memilih Donald Trump itu 48% dari warga Amerika, meskipun Donald Trump menggunakan kampanye yang rasistis dan anti orang asing dan anti Islam. Jadi warga negara yang terpinggirkan dan dibuat tidak berdaya dalam proses demokrasi liberal akhirnya menemukan jawaban akan kekecewaan dalam retorika anti-elitis para pemimpin populis. Akibatnya negara-negara seperti Hungaria, Turki, Rusia, dan Polandia yang pernah menjanjikan harapan bagi demokrasi perlahan-lahan berkembang menjadi otoritarian dan menampilkan wajah populisme kanan. Oke, sekarang saya masuk pada bagian yang terakhir tentang tirani meritokrasi. Jadi menurut Michael Sandel, krisis demokrasi kontemporer itu berakar pada ideologi meritokrasi. Itu Sandel sendiri menulis, the populist backlash has been a revolt against the tyranny of merit. Jadi serangan populisme adalah pemberontakan melawan tirani meritokrasi. Tirani itu dialami oleh kelompok pekerja yang merasa direndahkan oleh sistem meritokrasi dan seluruh proyek politik liberal. Sandel menggambarkan bagaimana prinsip meritokrasi menghancurkan sistem diskusi langsung, Rip, yang Permen 59. Tadi aku telepon sama Mama. Ya, menghancurkan sistem demokrasi. Apa itu meritokrasi? Sandel mendefinisikan meritokrasi sebagai sebuah masyarakat yang menjadikan prestasi individu sebagai ukuran satu-satunya dalam kehidupan sosial, serta memandang tinggi rendahnya status atau peringkat sosial atas dasar prestasi tersebut. Dalam karyanya The Tyranny of Merit, Sandel ingin menunjukkan bahwa ada semacam dugaan atau ideologi dalam arti Marxian, falses Bewusstsein, kesadaran palsu, yang menyatakan seolah-olah kita hidup dalam masyarakat meritokratis atau berbasis prestasi. Ideologi ini memiliki dampak luar biasa bagi masyarakat, seperti ditunjukkannya dalam analisis tentang masyarakat Amerika Serikat. Pandangannya yang menyatakan bahwa prestasi individu adalah kriteria satu-satunya, bahwa prestasi sosial, pendapatan, dan kesejahteraan ditentukan oleh prestasi masing-masing individu, telah menghancurkan solidaritas sosial dan menguburkan mimpi tentang kesejahteraan sosial. Dan menurut Michael Sandel, ideologi meritokrasi pada tahun 2016 telah menghantar Donald Trump ke Gedung Putih. Dan yang menjadi pemilih, mayoritas pemilih Donald Trump pada waktu itu adalah kelompok buruh yang tidak punya ijazah universitas. Jadi politik kebencian dan kemarahan yang diusung oleh Donald Trump telah menarik perhatian dari kelompok buruh dan kelompok kelas menengah yang lainnya. Hal ini bisa dijelaskan lewat kondisi ekonomi mereka yang semakin buruk dalam 4 dekade terakhir. Jadi menurut Sandel, pada tahun 71, 93% dari kelompok buruh berkulit putih memiliki pekerjaan yang baik. Sementara pada tahun 2016, tinggal 80% yang memiliki lapangan pekerjaan. Tidak dikatakan apakah lapangan pekerjaan yang baik atau tidak. Jadi lapangan pekerjaan. Di samping itu, pada tahun 2017, orang Amerika tanpa ijazah perguruan tinggi yang bekerja hanya 68%. Jadi sisanya adalah penganggur. Dan dari 20% yang menganggur, jadi seluruh penduduk Amerika yang menganggur, hanya sedikit yang memiliki optimisme untuk mencari pekerjaan. Ya. Dan mayoritas dari mereka sudah putus asa dan merasa bahwa ekonomi pasar global telah menghancurkan masa depan mereka. Ya. Sandel melukiskan orang-orang yang putus asa untuk mencari pekerjaan sebagai kematian karena kehilangan harapan.
Jadi angka bunuh diri menurut Michael Sandel pada masa itu meningkat karena kehilangan harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Sandel bekerja sebagai seorang profesor ya pada Harvard University. Ia mengamati perkembangan sosial yang dramatis ya, dan mengetahui dengan pasti bagaimana para mahasiswanya menggantungkan kemampuan prestasinya pada simbol telah menamatkan studi pada the elite universities ya, seperti Harvard, Yale, dan lain-lain. Sementara itu di sisi lain, tiket untuk masuk universitas papan atas itu sangat bergantung pada kekayaan orang tua mereka. Dan dalam bukunya pada bagian awal, Sandel juga memaparkan bagaimana proses atau praktik KKN itu diterapkan untuk masuk sejumlah universitas-universitas elit di Amerika Serikat. Minta maaf. Para mahasiswa menafsirkan posisi mereka di tengah masyarakat seperti yang disuguhkan oleh zeitgeist atau tanda zaman yang di mana mereka hidup. Menurut Sandel, zeitgeist atau tanda zaman itu muncul dalam wajah neoliberalisme pada masa pemerintahan Ronald Reagan pada tahun 80-an. Akan tetapi zeitgeist ini baru berkembang menjadi hegemonial, menjadi berkuasa berkat jasa dari para petinggi Partai Demokrat seperti Bill dan Hillary Clinton serta Barack Obama. Jadi di sini Sandel ingin menunjukkan bahwa munculnya populisme atau terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 itu bukan hanya kesalahan dari Partai Republikan, tapi kesalahan dari sejumlah kebijakan yang diambil oleh Partai Demokrat yang tidak berpihak pada kelas menengah. Di atas betul di salah sumbat. Oke, saya sekarang akan menunjukkan beberapa aspek ideologis ya, dari praktik meritokrasi seperti dipaparkan dalam buku tersebut. Yang pertama itu berkaitan dengan cara menghadapi persoalan ketimpangan sosial. Ya. Dalam kacamata paradigma meritokrasi, penjelasan untuk persoalan ketimpangan sosial sangat sederhana, yakni karena ada orang menghasilkan banyak dan yang lainnya sedikit. Sandel memperkuat kritiknya dengan mengangkat sejumlah pernyataan publik dari sejumlah politisi Partai Demokrat yang jelas-jelas mendukung ideologi meritokrasi. Hillary Clinton misalnya merelatifisir kekalahannya pada tahun 2016 dengan mengatakan bahwa dia dipilih oleh warga Amerika Serikat yang menyumbangkan 80% dari pendapatan bruto nasional. Dari perspektif meritokratis, penjelasan ini masuk akal. Tapi pernyataan Hillary Clinton ini menghancurkan demokrasi, sebab demokrasi tidak dibangun di atas prinsip prestasi, tapi one person, one vote. Jadi setiap orang, entah dia kaya atau miskin, dia punya satu suara ketika mengikuti proses pemilihan umum yang demokratis. Dan pandangan tentang ketimpangan sosial ini seperti ini itu berdampak negatif terutama untuk kelompok-kelompok orang miskin atau kelompok-kelompok pinggiran. Tafsiran ini merendahkan dan menghina masyarakat miskin yang sudah berada pada posisi yang sangat sulit secara ekonomis. Meritokrasi berdampak negatif terhadap kelompok marginal sebab dibangun di atas ideologi siapa yang miskin jelas salah sendiri. Karena barang siapa bekerja keras sudah pasti diganjari kesuksesan dalam hidup. Dan kalau kita perhatikan, di balik ideologi meritokrasi ini sebenarnya ada sebuah teologi Calvin ya, yang mengajarkan bahwa kekayaan itu adalah bukti bahwa Anda sudah diselamatkan. Nah, jadi saya melihat ideologi meritokrasi antara lain merupakan suatu terjemahan atau transposisi sekular dari pandangan teologi kemakmuran Calvin. Dan etika kesuksesan yang barbarian ini merasuki seluruh ranah kehidupan. Yang berada pada puncak kesuksesan layak mendapatkan itu, demikian pun yang gagal. Mereka gagal karena belum berjuang maksimal dan karena mereka tidak memiliki pendidikan universitas.
Dan poin yang ketiga, ideologi yang ketiga itu tentang pendidikan. Sistem pendidikan yang memperkuat sistem pendidikan juga memperkuat ideologi meritokrasi. Sandel menunjukkan hasil pengamatannya tentang kehidupan universitas sehari-hari dan peluang di bidang pendidikan. Orang begitu yakin bahwa pendidikan merupakan solusi untuk mengatasi perangkap ketimpangan sosial. Sikap meritokratis tentang peran pendidikan ini juga ditekankan oleh sejumlah pejuang Partai Demokrat seperti Bill Clinton di Amerika Serikat, Tony Blair di Inggris, dan Gerhard Schröder di Jerman. Akan tetapi ironisnya, menurut Sandel, tiket masuk ke dunia pendidikan, terutama universitas-universitas terkenal, tidak ditentukan oleh prestasi individu anak didik, tapi oleh status ekonomi orang tua. Selain itu, ketika konsentrasi pada pendidikan memperkuat pandangan tentang kompetisi di bursa pasar kerja, persaingan untuk mendapatkan tempat di universitas elit pun bertambah keras. Lalu yang keempat, tentang hubungan antara ekonomi dan meritokrasi. Dalam bidang ekonomi ada suatu pandangan mainstream bahwa hanya orang yang berprestasi itu dapat bertahan. Ya. Di sini Sandel mengajukan sejumlah pertanyaan kritis. Apa persis yang dihasilkan oleh para banker atau manajer bank atau komisaris BUMN yang dibayar dengan gaji yang paling tinggi? Jika gaji dibayar berdasarkan prestasi atau merit, apa persis substansi dari prestasi tersebut? Mengapa seorang perawat misalnya yang mengorbankan hidupnya untuk para pasien COVID-19 dibayar lebih rendah kalau dibanding dengan manajer sebuah bank atau manajer BUMN? Bukankah ini contoh bahwa prinsip meritokrasi tidak lebih dari sebuah ideologi, sebuah penipuan, sebuah kesadaran palsu, menurut Michael Sandel? Lalu apa yang ditawarkan oleh Michael Sandel sebagai jalan keluar? Yang pertama, dia menganjurkan revitalisasi public discourse. Ya. Jadi dia menuntut adanya revitalisasi diskursus publik agar kita kembali mendiskusikan di ruang publik apa yang dalam masyarakat liberal itu dihindari, yaitu tentang misalnya tentang konsep hidup baik. Dalam masyarakat liberal, konsep hidup baik ya itu dianggap sebagai persoalan privat dan tidak boleh didiskusikan di ruang publik. Dan tentu itu ada sejarahnya, ya, yakni sejarah perang antara agama di Eropa pada abad ke-17 ya, yang berlangsung 30-an tahun, ya, dan dari perang itu ada proses pemisahan antara agama dan negara, dan agama dan persoalan-persoalan moral privat lainnya itu dipandang sebagai bukan persoalan publik karena itu tidak didiskusikan di ruang publik. Tapi menurut Michael Sandel, kalau kita bicara tentang kerja, sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari konsep tentang hidup baik, tentang harga diri seseorang. Jadi pekerjaan itu bukan soal mendapat gaji, tapi juga ada prestise, ada harga diri, dan karena itu diskusi tentang kerja itu tidak bisa dipisahkan dari diskusi tentang atau public discourse tentang konsep hidup baik. Jadi lebih lanjut, Sandel katakan bagaimana liberalisme dapat bicara tentang relasi antara identitas nasional dan global jika tidak memiliki kosakata tentang keutamaan-keutamaan yang mengungkapkan identitas tersebut serta klaim-klaim yang diciptakannya tentang kita. Ketika liberalisme menerjemahkan makna, identitas, dan tujuan menjadi pertanyaan seputar fairness, ia tidak mampu menangkap frustrasi dan kemarahan yang telah memicu lahirnya proses populisme. Dan para pemimpin populis seperti Donald Trump dan sejumlah pemimpin yang lain, mereka mampu menangkap frustrasi dari kelompok kelas menengah dan kelompok yang terpinggirkan dalam ekonomi liberal dan mampu membahasakan frustrasi mereka itu. Dan itu yang dilakukan oleh Donald Trump sebagai sebuah agenda politik elektoral.
Jadi itu yang pertama, menurut Michael Sandel, solusinya prinsip atau konsep hidup baik harus menjadi persoalan publik dan harus didiskusikan secara terbuka dan secara rasional di ruang publik. Lalu hal kedua yang harus dibuat itu menurut Michael Sandel, untuk keluar dari masyarakat meritokrasi, Sandel membongkar asumsi-asumsi ideologi meritokrasi yang telah mempolarisasi masyarakat atas winners and losers, ya, atas orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang kalah dalam sebuah pertarungan. Dan pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita untuk mengapresiasi para pekerja yang dianggap tidak terampil dan karena itu dibayar murah. Inilah momen pembaharuan untuk mengevaluasi kembali martabat kerja. Pandemi ini menyadarkan kita bahwa hidup kita sangat bergantung pada pekerja murah seperti perawat, sopir truk, para pelayan di supermarket, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Karena itu Sandel menganjurkan perlunya reorientasi dalam memberikan bobot pada pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan harus mampu menjamin hidup manusia yang bermartabat dan mendapatkan pengakuan secara sosial. Dengan mengatakan ini, Sandel tentu tidak menganjurkan model egalitarianisme radikal, melainkan perlunya sistem universal basic income. Hal ini merupakan basis material dan sumber bagi terciptanya ikatan sosial dan solidaritas. Penilaian dan pemberian bobot pada model-model pendapatan perlu ditinjau kembali, tarif pajak atas kerja harus diturunkan, sementara pajak atas pasar uang harus dinaikkan. Ya. Oke, sekarang saya memasuki akhir dari presentasi saya. Saya coba menarik beberapa benang merah sebagai kesimpulan penutup. Ya. Krisis demokrasi liberal yang terperangkap dalam demokrasi teknokratis telah memicu lahirnya populisme di sejumlah negara dunia. Menurut Michael Sandel, akar dari krisis tersebut adalah tirani meritokrasi. Sandel menganjurkan untuk mengatasi ini, gambaran tentang prestasi individu itu perlu direlativisir, dan kita perlu mengangkat sumber daya sosial dan peran komunitas yang menghidupi individu tersebut. Lalu yang berikut, kritik atas prinsip penghindaran, principle of avoidance, liberalisme, dan menekankan urgensi perdebatan tentang konsep hidup baik di ruang publik guna menjawab tantangan populisme kanan yang telah mengisi ruang publik dengan wacana intoleran, xenofobia, dan nasionalisme sempit. Jadi ruang kosong yang ditinggalkan oleh liberalisme karena menganggap konsep hidup baik itu sebagai persoalan privat, itu telah direbut oleh para pemimpin populis dan mereka mengisinya dengan wacana-wacana intoleran, xenofobia, dan wacana-wacana rasistik yang lain. Lalu pemikiran Sandel ini relevan untuk konteks Indonesia juga. Sejak reformasi bergulir, bangsa Indonesia sudah mempraktekkan demokrasi liberal. Dan ini saya kira baik. Praktik ini perlu dipadukan secara kreatif dengan paham komunitarian. Budaya hak asasi manusia yang sudah masuk dalam produk hukum bangsa Indonesia harus berjalan seiring dengan nilai-nilai komunitarian yang terkandung dalam agama-agama dan budaya-budaya lokal. Sebab secara konkret, individu tidak pernah hidup sebagai unencumbered self atau individu tanpa komunitas, tanpa relasi sosial. Selain solidaritas komunitarian yang berasal dari agama dan kebudayaan, bangsa Indonesia juga memiliki Pancasila. Pancasila adalah lokus kontekstualisasi konsep universal hak asasi manusia di Indonesia agar menjadi bagian dari hidup masyarakat. Pancasila juga mencegah bahaya privatisasi konsep hidup baik seperti dipraktikkan dalam masyarakat liberal. Pancasila itu memungkinkan agar konsep hidup baik bisa didiskusikan di ruang publik di Indonesia. Baik, itu kira-kira presentasi saya. Mungkin agak lebih lama dari waktu yang diberikan oleh Mbak Neni tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan kesabaran dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih banyak Pak Peter Opo. Pencerahan yang luar biasa sekali terkait dengan urgensi dari gagasannya atau bukunya Sandel mengenai Dektirani meritokrasi ya. Dan memang menurut Sandel tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Peter Opo, akar dari krisis ini adalah tirani meritokrasi. Dan kemudian sebenarnya pemikiran Sandel ini juga sangat relevan untuk konteks di Indonesia. Nah, seperti apa lebih jauh juga relevansinya untuk konteks di Indonesia selain dari tadi Pak Peter Opo menyampaikan beberapa masukan, saran juga untuk demokrasi di Indonesia. Saya persilahkan ke Kang Iqbal Hasanuddin untuk menyampaikan paparannya. Dipersilahkan, Kang. Baik, terima kasih Teh Neni atas waktunya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Pater Otto Gusti Madung yang sudah berkenan hadir ya pada malam ini untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan apa yang ditulis oleh Michael Sandel di buku yang menarik itu. Ini sebuah kehormatan dan ini adalah kesempatan kedua dalam diskusi tiap malam Jumat kita menghadirkan narasumber selain saya ya. Sebelumnya Bana ya, minggu lalu juga presentasi tentang Charles Taylor, hari ini Pater Otto. Semoga ke depan akan lebih banyak lagi narasumber ahli yang bisa kita undang di dalam pertemuan ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung pada hari ini adalah pertemuan yang keberapa Teh Nani? 27 ya? Ya, 27, Kang. Pertemuan yang ke-27, artinya sudah 27 minggu kita diskusi dari topik-topik awal yang klasik ya, Platon, Aristoteles, terus sampai akhirnya perdebatan kontemporer dalam bidang filsafat politik. Ini sengaja kita selenggarakan dalam diskusi malam Jumatan agar tadi ruang-ruang publik bisa diisi oleh satu diskursus yang kritis tentang politik, tentang kehidupan bersama, agar masyarakat kita, media sosial kita tidak sepenuhnya diisi oleh narasi-narasi hoax ya, hoax, kemudian wacana yang tidak menunjukkan atau mengarahkan pada keadaban publik gitu. Jadi tujuannya adalah memberikan ruang kita sharing gagasan, membaca buku baru, mencermati gagasan baru, termasuk malam ini kita mendapatkan refleksi yang menarik terkait dengan isu krisis demokrasi dan sebabnya terutama dalam ideologi meritokrasi. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak akan tidak menyiapkan slide ya, karena memang saya sengaja ingin memberikan waktu yang lebih banyak pada Pater Otto untuk presentasi dan juga nanti Bapak Ibu menyampaikan tanggapan, pertanyaan dan berdialog dengan Pater Otto. Sekilas saya menyampaikan ya sedikit tanggapan saya terkait dengan komunitarianisme dan juga secara khusus Michael Sandel ya. Ini mengingatkan saya pada satu karakteristik dari aliran filsafat lain yang berkembang di Jerman yang disebut sebagai teori kritis ya. Jadi kalau kita berbicara ideologi kesadaran palsu itu memang satu term yang khas Marxian ya, di mana ideologi itu artinya satu narasi, satu pengetahuan yang menjelaskan satu kenyataan seolah itu sebagai alami, demikian adanya, padahal di balik narasi itu menyembunyikan penindasan. Di balik narasi itu di dalamnya ada relasi yang timpang antara mereka yang diuntungkan dengan yang tidak diuntungkan ya. Sementara kesadaran palsu adalah ketika narasi itu sebetulnya menutupi penindasan, kemudian diambil oleh semua orang, dianggap sebagai sesuatu yang benar adanya ya. Sehingga ketimpangan, penindasan tidak dilihat sebagai sesuatu yang ada gitu. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Michael Sandel itu juga punya keselarasan dengan ini ya. Kalau kita misalnya mengingat orang seperti Herbert Marcuse ya mengatakan bahwa masyarakat modern belakangan itu ditandai oleh satu masyarakat one dimensional man, manusia satu dimensi, karena
sudah kehilangan dimensi kritis ya, karena ada satu norma yang bekerja, yaitu rasio teknologis. Nah ini kritik ideologis dari sosok seperti Marcuse misalnya. Ini saya memberikan contoh. Nah hal yang sama ternyata dikemukakan oleh para pemikir komunitarian. Dalam hal ini Michael Sandel terlibat di dalamnya. Apa yang dikritik? Yang dikritik adalah narasi liberalisme. Dalam hal ini liberalisme yang terutama dikemukakan dalam sosok yang sangat besar, kuat di Amerika, liberalisme kiri, yaitu John Rawls ya, di mana John Rawls itu mengemukakan gagasan tentang politik yang dasarnya adalah individu yang atomistik, kira-kira gitu ya. Jadi misalnya gagasan tentang yang sudah kita bahas tentang posisi asali, kemudian selubung ketidaktahuan dalam merumuskan prinsip keadilan itu mengandaikan sebetulnya masyarakat bersifat instrumental. Masyarakat atau komunitas bukan sesuatu yang penting pada dirinya. Masyarakat itu penting sejauh bisa memastikan bahwa setiap individu bisa mengejar tujuan-tujuan yang dianggap sebagai baik dalam hidupnya gitu. Jadi komunitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang fundamental dalam pembicaraan tentang politik ya. Nah, kemudian bagi Sandel ternyata mengutamakan individu dalam pembicaraan tentang politik itu kemudian juga muncul ya dalam banyak narasi, misalnya dalam berbagai varian liberal yang lain misalnya dalam gagasan tentang segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang gitu ya, seolah-olah dalam masyarakat kontemporer, dalam masyarakat modern itu segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang gitu. Nah makanya seorang seperti Sandel di bukunya yang lain menulis buku yang hampir senada ya, melakukan kritik terhadap narasi-narasi tadi, kritik ideologi terhadap narasi yang berkembang pada era liberal belakangan dengan judul buku What Money Can Buy. Apa saja sih yang nggak bisa dibeli dengan uang? Dia menunjukkan tidak benar bahwa dalam masyarakat sekarang, di mana kita ditopang oleh sebuah sistem kapitalisme yang lanjut, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Ada banyak hal. Ternyata persoalan kehidupan sosial yang tidak bisa dan tidak boleh dan tidak baik kalau diselesaikan dengan uang gitu ya. Nah kemudian dalam buku ini juga sama, dalam tirani meritokrasi juga sepertinya bagus ya. Dalam masyarakat modern itu ya sekarang sudah tidak ada lagi ya seperti di zaman tradisional. Ada kelompok tertentu yang dapat keistimewaan, kelompok bangsawan, kelompok ningrat, kelompok teolog yang dia tidak perlu lagi berprestasi tapi dari lahir sudah dapat keistimewaan karena posisi sosial. Nah sekarang dengan modernisasi orang semua setara. Dalam masyarakat yang liberal itu semua individu lawan individu berkompetisi, siapa yang menang, siapa yang kuat, siapa yang berkontribusi, dia yang mendapatkan sesuatu reward yang terbaik gitu ya. Nah kata Sandel ternyata meritokrasi itu hanya katanya saja, dalam prakteknya sebenarnya tidak terjadi meritokrasi dalam berbagai hal ya, dalam pekerjaan, dalam promosi jabatan, dalam pendidikan. Sebenarnya meritokrasi tidak bekerja. Bukan mereka yang paling berprestasi yang mendapatkan posisi-posisi penting, yang mendapatkan gaji yang besar, tidak bekerja meritokrasi. Karena itu narasi meritokrasi itu sebenarnya bersifat ideologis karena dia seperti menarasikan satu kriteria seleksi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan lebih banyak dari yang lain dengan sesuatu yang seolah natural, alami, padahal pada prakteknya tidak seperti itu ya. Ada kelompok sosial yang dalam konteks sekarang sudah diuntungkan sedemikian rupa, ada kelompok orang yang terpinggirkan, dan dengan narasi meritokrasi ketimpangan ini ditutup-tutupi. Ketimpangan struktural ini diabaikan seolah bahwa antara yang beruntung dengan tidak beruntung, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang berkuasa dan tidak berkuasa, seolah-olah hasil dari sebuah kompetisi yang fair, yang berprestasi lah yang dapat di atas. Padahal itu semua hanya narasi, dan orang yang menerima begitu saja narasi itu sudah masuk kategori sebagai orang yang mengidap kesadaran palsu gitu ya. Jadi kita kalau mengikuti argumen Sandel mencoba untuk mengkritisi narasi itu dan menawarkan bahwa dengan dampak yang sekarang muncul ya, narasi-narasi yang
ideologis dari meritokrasi, kemudian terjadi peminggiran, kelompok yang tidak diperlakukan baik dalam masyarakat, yang dipinggirkan, yang aksesnya pada kekuasaan di blok gitu ya, yang identitasnya kemudian didiskriminasi dan lain sebagainya, itu kemudian tidak punya ruang yang sama untuk melakukan aktualisasi diri, partisipasi, karena lembaga sendiri lebih menekankan pada satu proseduralisme ya, seolah-olah kesetaraan itu selesai dengan one man one vote gitu ya. Kalau ada masalah ya selesaikan, silakan ke pengadilan. Tidak ada ruang publik di mana orang bisa mengekspresikan kegetirannya, kesedihannya, pengalaman negatif, atau pandangan-pandangan yang memang dianggap sebagai satu pandangan yang baik dalam kehidupan sosial gitu. Karena dianggap ya itu tidak relevan dalam ruang publik untuk dibicarakan. Nah, Michael Sandel menawarkan untuk mengatasi problem tadi, krisis demokrasi yang ditopang oleh satu narasi palsu gitu ya, meritokrasi, maka gagasan komunitas perlu dikemukakan dan bukan lagi demokrasi dalam pengertian 5 tahun sekali memilih, tapi setiap saat orang bisa berpartisipasi. Setiap saat orang bisa melakukan kritik, menyampaikan pendapat, sehingga orang kemudian bisa membela hak-hak sendiri tanpa harus kemudian dipinggirkan dengan narasi meritokrasi dan kamu orang yang miskin, orang yang tidak punya kontribusi banyak pada masyarakat, kenapa kamu menuntut banyak? Itu sesuatu yang tidak bisa diterima lagi dalam konteks sekarang karena ruang publik terbuka untuk semua. Itu barangkali Teh Neni tambahan dari saya ya. Nanti dalam tanya jawab mungkin kita bisa tambahkan refleksi tentang keindonesiaan. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Kang Iqbal atas penyempurnaan tadi yang disampaikan oleh Pak Petro. Diskusi dan terjawab Bapak Ibu semua. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu. Oh iya, saya meminta mungkin mengundang ya Pak Albertus Pati untuk menyampaikan pandangannya juga mengenai Sandel ini. Dipersilahkan Pak Albertus. Oh, putus-putus ya. Udah keluar. Di sini ada Pak Yeremias Sena, Mbak Neni, Teh Neni, mungkin bisa diminta juga. Oh iya. Pak siapa? Yeremias Jena. Pak Yere, silakan Pak Yere. Ya, silakan Pak. Memberikan tanggapan atau tambahan. Ya, baik. Selamat malam semua. Pak Terotos, salam ke Maumere. Ya, Selamat mungkin, malam, Pak. Iya, mungkin bukan tambahan dalam konteks diskusi mengenai meritokrasi, tapi kebetulan tadi saya mengirimkan satu paper saya yang terbit tahun 2013 kalau saya nggak salah, tentang kritik Michael Sandel terhadap apa yang disebut sebagai human enhancement, dan di situ kan sebetulnya tampak jelas bagaimana seorang Michael Sandel itu begitu gencar dan keras mengkritik otonomi atau kebebasan individu mutlak begitu. Dan saya kira untuk mengkontribusi saja bahwa dan ini sebenarnya pengalaman Michael Sandel ketika bekerja sebagai salah satu member of President's Council on Bioethics di bawah pemerintahan George W. Bush. Dan kita tahu bahwa pemerintahan Republikan yang sifatnya tradisional dan konservatif waktu itu. Nah, beberapa tokoh di situ termasuk Leon Kass dan Michael Sandel memang mengusung pendekatan yang sangat komunitarian terhadap berbagai upaya aplikasi teknologi human enhancement. Nah, kalau kita dan ada paper yang merupakan ringkasan dari bukunya, sendiri juga terbit sekitar tahun itu, judulnya yang sama, tetapi yang menarik di situ kan pertanyaannya adalah what's wrong with the designer children
bionic athletes and genetic engineering. Jadi kalau dalam konteks logika pemikiran para pengagum otonomi individu, dalam dua contoh yang dikemukakan oleh Sandel waktu itu adalah soal bagaimana misalnya pasangan lesbian yang menginginkan anak dengan teknologi berbantuan, dan kemudian pasangan yang tidak subur yang mengakses teknologi berbantuan, tetapi dengan mencari bibit atau benih yang memiliki karakteristik DNA tertentu gitu. Jadi misalnya kalau kita menginginkan punya anak mata sipit atau ganteng atau tingginya dan seterusnya, maka saya akan mengakses katalog DNA segini, dan itu yang persis atas nama. Nah, yang menarik di situ dalam konteks kritik terhadap otonomi mutlak yang dilakukan oleh Michael Sandel, dia mengatakan bahwa mengapa terhadap pasangan lesbian tuli yang menginginkan memiliki anak sama seperti mereka, sehingga lalu kemudian mengakses teknologi berbantuan, lalu anaknya lahir itu juga seperti mereka, punya 50% kandungan sama, lalu juga menjadi tuli, dan kemudian masyarakat mengecam itu sebagai sesuatu yang buruk. Tetapi kenapa ketika pasangan yang lain yang menginginkan memiliki anak dengan karakteristik DNA tertentu yang disebut sebagai manusia unggul dan seterusnya, kita kok diam? Nah, rupanya itu karena secara tidak sadar kita itu menanamkan pemikiran kebebasan dan otonomi mutlak dalam diri kita masing-masing. Nah, tesisnya yang dalam buku itu dia mengatakan kalau ada reaksi tertentu terhadap praktek semacam itu, ada semacam uneasiness, maka berarti itu ada sesuatu yang keliru di situ. Nah, gitu. Nah, itu ya dia mengatakan. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, karena memang konsepsi mengenai yang baik dan buruk itu tidak pernah datang dari sebuah individu yang otonomi mutlak, yang atomistik dan seterusnya. Tetapi itu justru dikonstruksi dalam sebuah komunitas sosial dengan nilai-nilai moralnya sendiri. Itu bagian dari kritik. Nah, dari situ kemudian dikembangkan kritik yang sangat gencar terhadap beberapa human enhancement seperti memperkuat tubuh untuk doping, untuk atlet, untuk olahraga dan seterusnya. Nah, sebetulnya itu sih poinnya. Nah, dan saya kira itu menarik dalam konteks itu. Nah, kami di Fakultas Kedokteran, kebetulan saya bekerja di kedokteran, juga mendalami bioethics. Nah, isu-isu seperti ini kan menjadi sebuah senjata akademik etis untuk ikut mendiskusikan hal-hal seputar pengembangan human enhancement di situ. Dan banyak hal bisa kita bicarakan juga mengenai human cloning, mengenai hal-hal yang lain. Itu kira-kira dari saya, tambahan dari saya yang bisa saya katakan sehubungan dengan paper yang saya tulis sekian tahun yang lalu. Begitu Pak Iqbal. Terima kasih Pak Yere. Oh, baik, terima kasih Pak Yeremias Jena, luar biasa sekali. Tadi semakin menyempurnakan ya diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, ataupun memang ditanggapi, dipersilahkan. Saat ini sih dari 79 yang bergabung belum ada yang raise hand ya. Dan di chat juga belum terlihat ada pertanyaan yang disampaikan. Silahkan, ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Saya aja deh, saya aja. Oke, Pak Tantan silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam.
Terima kasih Pak Peter Otto, Kang Iqbal, dan Pak Jeremias tadi ya sudah memberikan pencerahan. Suara saya kedengeran nggak? Iya, kedengaran jelas. Oh ya, karena suka ada error. Ini seperti bucat bisul ya, bahasa Indonesianya apa tuh ya bucat bisul? Seperti nanti sama Kang Iqbal lah terjemahin itu. Jadi penjelasan dan kritik Michael Sandel ini seperti sesuatu yang diharapkan bahwa ketika kita sampai pada titik pemikiran liberalisme gitu ya, yang dalamnya individualisme, terus modernisme, yang kita mengalami kekeringan kritik gitu, atas fenomena itu. Maka ketika buku ini yang kemudian memang ditulis sangat aktual ya dengan mengambil background kejadian-kejadian mutakhir, saya kira itu yang saya sebut sebagai bucat bisul itu. Nah, tapi saya jadi punya sedikit pertanyaan mengenai setelah ini apa gitu. Kan setelah dideskripsikan bahwa kelemahan dari liberalisme meskipun sejak Arendt ya itu digadang-gadang sebagai satu-satunya penyangga kehidupan utama manusia misalnya, dan perdebatan dengan Ethioni yang juga tajam gitu ya tentang bagaimana perubahan-perubahan itu tidak bisa disandarkan pada baku individu. Saya kira penjelasan yang dikemukakan oleh buku ini menjadi semacam jawaban atas perdebatan. Namun kemudian saya belum saya kelewat gitu ya, mohon maaf. Saya belum menemukan ini formula pasca ini apa gitu. Saya pernah menulis satu bukan paper lah itu ya, namanya juga opini singkat gitu tentang kebudayaan pasca manusia gitu, bahwa apakah setelah ini persekutuannya antara manusia dengan manusia akan berakhir gitu. Ketika liberalisme dan komunitarianisme itu akhirnya masing-masing mengambil jalannya masing-masing gitu. Dan setelah itu persekutuan yang dilakukan oleh human being itu akhirnya justru bukan lagi dengan sesama manusia. Ini prediksi tanpa referensi ya, mohon maaf gitu di publik ilmiah, tapi saya kemukakan saja. Mungkin ke depan justru kita bersekutu dan bersenyawa dengan buatan kita sendiri, dengan mesin, dengan kimia ya, alat-alat kecantikan gitu, dengan ya semi-semi robot gitu atau apa gitu. Yang menurut saya bisa jadi ini adalah jawaban pelarian dari keputusan pengambilan jalan masing-masing antara ideologi liberalisme dan komunitarianisme. Saya kira itu Kang Iqbal, Peter, mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Tantan, Pak Peter, dan Kang Iqbal. Apakah yang disampaikan Pak Tantan mau direspon, Kang? Mau ditampung dulu apa mau langsung direspon? Ditanyakan ke Pak Otto barangkali yang nanti mau merespon. Sambil ini ya, sambil nunggu yang lain, ini kayaknya belum ada yang raise hand atau menyampaikan chatnya di komentar, Kang, di kolom. Ridwan Muhammad sudah raise hand. Oh, udah. Oh iya, Pak Ridwan Muhammad, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Bisa terdengar nggak, Teh? Bisa terdengar. Lagi hujan soalnya. Sangat menarik sekali penjelasan dari Pak Toto tadi mengenai Michael Sandels ini. Saya juga punya pandangan yang sama yang tadi ditanyakan oleh sebelumnya mengenai setelah komunitarian yang dikemukakan oleh Sandel ini selanjutnya apa gitu. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan mengenai kondisi saat ini di dunia pendidikan yang orientasinya progresif ya. Kita tahu sendiri kan orientasi pendidikan di zaman sekarang lebih ditekankan pada kejuruan, pada progres, pada jurusan-jurusan atau hal-hal yang memang dibutuhkan di dunia kerja. Mungkin sudah jelas mengenai
maraknya SMK, terus dalam pendidikan di kuliah pun jurusan-jurusan yang memang lebih punya peluang di dunia kerja lebih diutamakan. Saya ambil contoh salah satunya di Universitas Katolik Parahyangan, ketika itu jurusan filsafat mengajukan jurusan yang jurusan integrated arts, cuman untuk sampai diresmikan baru sampai tahun kemarin, Desember akhir, semester akhir kalau nggak salah. Sedangkan jurusan yang lain yang mengajukan mekatronika justru lebih cepat diaksesnya. Nah, jika melihat kondisi sekarang, pengaruh pendidikan yang sifatnya progresif ini ya, terutama memang diutamakan dari pemerintahnya juga, pengaruh utama dari pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana pandangan dari komunitarianisme mengenai pendidikan yang berorientasi progresif ini. Cukup dari saya teh. Terima kasih Kang Iqbal semuanya. Oke, baik, terima kasih Kang Ridwan Muhammad. Ini sebetulnya ada dari Pak Yadi di chat room. Pak Yadi, apakah pertanyaannya mau disampaikan? Langsung nggak? Atau nanti saya bacakan ya ke Pak Peter Opo. Jika tidak ada lagi, saya kira saya persilahkan kepada narasumber ada untuk Pak Peter, merespon. Pak Peter, Kenapa? raise hand. Ada Pak Peter, raise hand. Ada yang raise hand? Oh iya, Pak Peter, silakan Pak Peter. Baik, terima kasih. Selamat malam. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Teroto dan mungkin bisa sebentar Kang Iqbal juga bisa menambahkan. Ini soal istilah komunitarianisme. Tadi sudah dijelaskan bahwa Michael Sandel itu dia termasuk dalam kelompok pemikir komunitarian. Tapi yang saya baca di sejumlah referensi, itu dia justru lebih dicondongkan ke kelompok, dia dicondongkan sebagai seorang pemikir republikan. Bahkan dalam review terhadap political liberalismenya John Rawls, dia katakan bahwa komunitarianisme itu, istilah komunitarian itu menyesatkan. Ya, dia katakan di situ. Jadi the term komunitarian is misleading. Ya. Jadi mungkin Pak Teroto bisa menjelaskan sedikit dalam kaitan dengan Sandel, apakah posisi dia itu sebagai pemikir komunitarian ataukah sebagai seorang republikan. Dan kalau misalnya dia adalah seorang republikan, mungkin bisa dijelaskan mengapa Sandel akhirnya mengasosiasikan dirinya dengan republikan daripada komunitarian. Itu yang pertama. Halo? Iya, lanjut. Mungkin pertanyaan yang kedua, apakah suara saya masih bisa didengar? Bisa didengar, dilanjutkan Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, tadi Pak Teroto menjelaskan dengan sangat bagus dan jelas tentang ideologi meritokrasi yang mengantar Donald Trump atau para pemimpin populis dunia ke praktek populisme dalam politik. Dan itu saya kira kita sudah bisa mengerti semua. Cuma saya kira kalau prestasi dalam kaitan dengan ideologi meritokrasi itu umum seperti dimengerti dalam kehidupan masyarakat secara sosial sehari-hari, itu mungkin dalam konteks masyarakat Amerika, dalam konteks politik Amerika mungkin itu agak bermasalah, tetapi dalam konteks kita misalnya, dalam kehidupan kita, itu dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu budaya kolusi, budaya nepotisme dan orang dalam mencari pekerjaan itu masih sangat kuat. Artinya ada potensi bahwa orang-orang yang tidak berprestasi, orang-orang yang tidak bermutu bisa mengambil posisi di dalam jabatan-jabatan seperti itu. Dan dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga sederhana hanya bisa mencapai satu posisi yang setara dengan orang-orang seperti ini yang punya otoritas atau yang punya akses ke kekuasaan, itu melewati satu jalur yang disebut dengan penguatan diri melalui sebuah prestasi di dalam bidang pendidikan. Dan itu kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, mungkin pertanyaan untuk Pak Teroto, bagaimana kita menilai situasi ini dari sudut pandang kritik Sandel terhadap ideologi meritokrasi?
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, dipersilahkan. Selain dari yang disampaikan oleh di chat room ya. Pak Alvin. Bentar. Ya, Pak Alvin dipersilahkan untuk membuka saja mute-nya, Pak. Terima kasih. Selamat malam, ini Mas Iqbal dan Pak Proto. Ya, selamat malam Pak Alvin. Saya sih terus terang belum pernah membaca karya Sandel secara detail. Tapi menarik sekali prestasi yang dibawakan oleh Pater Otto mengenai meritokrasi dan demokrasi liberalisme ya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang dikemukakan oleh Sandel ini sepertinya fokus pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh si Trump, di mana Trump masih berusaha untuk membawa populisme untuk mencapai kekuasaan yang diinginkan. Saya rasa populisme itu mungkin dari awal dipopulerkan oleh Lakau di Amerika Latin, kemudian mulai dibawa ke Eropa dan kemudian mulai akhir dikembangkan oleh Trump, dan saya rasa paling sukses hanya Trump aja, karena di Eropa sendiri populisme itu gagal. Sempat di Prancis Macron menggunakan maksudnya waktu itu ada lawan Macron menggunakan populisme tapi gagal. Dan akhirnya mana sentris satu Macron. Sementara di Inggris hanya sampai ke Brexit, sudah itu di partai buruh yang berkuasa. Nah, yang saya bingung ini yang saya kemukakan adalah seperti masih berada terperangkap pada populisme yang kedepannya ini pasca Trump dengan kebijakan Biden itu udah kembali ke demokrasi yang mungkin sifatnya nggak liberatif lagi tapi liberatif, diskursif demokrasi. Nah, ini nampaknya tidak dibahas oleh Michael Sandel mengenai diskursif liberatif atau demokrasi deliberatif ini. Dia masih berfokus pada liberalisme demokrasi yang menurut saya seperti masih terperangkap sama populisme itu. Sementara ke depannya ini, apakah meritokrasi masih tetap bertahan? Sebab dengan adanya perkembangan teknologi, seperti teknologi 4.0 yang ditemukan oleh Jerman, sama tentunya oleh satu filsuf Floridi untuk teknologi 4.0, Floridi mengemukakan bahwa ke depannya mungkin akan banyak didominasi oleh kecerdasan buatan. Nah, ini apakah meritokrasi akan bergantikan kembali ke posisi teknokrasi dan kembali ke masalah klasik yang ditemukan oleh tadi Mas Iqbal bilang Marcuse lagi, one dimensional man, di mana rasionalisasi teknologi kembali muncul lagi. Apakah teknologi akan menjajah yang lebih berat dibandingkan sebelum-sebelumnya pada industri saya rasa Marcuse industri 3.0 ya, masih perwalian antara 2.0 3.0 lah. Karena itu, nah ini si Sandel ini posisinya di mana? Saya merasa seperti Sandel seperti tinggal satu langkah dengan depan. Itu aja sih tanggapan saya dan pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Alvin. Tani, ada nggak tanya nih? Iya Kang, siap. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin dipersilakan ke Pater Otto dulu ya menanggapi. Kayaknya nggak ada ya. Saya persilakan ke Pak Peter Otto, tapi ini ada tambahan nih pertanyaan dari Pak Yadi, karena ini bertanyanya ke Pak Peter Otto gitu ya. Kalau misalnya reaksi terhadap neoliberalisme itu adalah munculnya populisme kanan seperti di Eropa dan USA, maka bagaimana kiranya tanggapan dari komunitarianis Sandel terhadap perlunya populisme kiri seperti pandangan Chantal Mouffe dan
Ernesto Laklau, lalu apakah dalam konteks Indonesia hari ini di mana gejala populisme kanan juga ada, apakah perlu dihadirkan populisme kiri yang digerakkan oleh elemen masyarakat sipil? Mungkin itu tambahan. Persilahkan Pak Petro Otto untuk merespon. Baik, ya, terima kasih. Mungkin secara akumulasi saja mungkin ya Pak Petro ya. Ya. Saya coba beri tanggapan ya atas beberapa ide yang disampaikan tadi. Nanti kalau belum lengkap, Mas Iqbal bisa tambahkan ya. Tentang apa yang terjadi setelah komunisme ya. Setelah perdebatan ini, apa yang bisa dibuat? Itu kan pertanyaan dari Pak Tantan dan Pak Ridwan tadi. Jadi sebenarnya perdebatan atau antagonisme antara liberalisme dan komunitarisme itu hangat pada tahun 90-an. Tapi akhir tahun 90-an mereka mencapai sebuah konsensus, seperti saya katakan, sebuah kesepakatan, sehingga sejumlah pemikir libertarian, komunitarian menyebut dirinya sebagai liberal, komunitarian liberal, atau ada yang menyebut dirinya liberal komunitarian. Ya, dan itu saya kira menjawab pertanyaan dari Peter juga, Pak Peter tadi, apakah Michael Sandel itu seorang Republikan atau seorang komunitarian? Nanti akan saya jelaskan. Jadi ada konsensus antara keduanya, tapi apa yang bisa dibuat atau bisa dipetik dari perdebatan ini atau dari kritikan kaum komunitarian, saya pikir para pemikir komunitarian memberikan penekanan pada pentingnya solidaritas sosial, pentingnya komunitas, dan itu yang diabaikan oleh liberalisme. Dan pentingnya solidaritas sosial dan hidup dalam komunitas itu menjadi semakin mendesak pada kondisi sekarang ini, ketika kita dunia global menghadapi pandemi COVID-19, dan kita semua jadi sadar bahwa hidup kita rentan karena virus ini menghantam siapa saja, entah dia berkuasa atau tidak berkuasa, lalu kaya atau miskin, semua orang menjadi rentan. Dan juga pelajaran yang bisa dipetik menurut Michael Sandel, hidup kita menjadi bergantung pada tenaga-tenaga kerja yang selama ini dibayar sangat rendah, seperti dia katakan para perawat yang bekerja bahkan sampai mengorbankan hidupnya untuk kepentingan pasien, tapi selama ini nilai kerjanya itu kalau dinilai dengan uang sangat rendah. Karena itu Michael Sandel menganjurkan perlunya universal basic income. Jadi ada satu pendapatan semacam income minimal agar orang bisa hidup layak sebagai manusia, dan itu ungkapan nyata dari solidaritas tadi. Jadi kalau ditanya apa konsekuensi praktis dari perdebatan ini, antara lain itu Sandel menganjurkan agar dalam politik para pemerintah, para politisi perlu mengambil kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat pinggiran yang tidak, atau kelas menengah yang tidak diperhatikan. Antara lain anjuran dia tentang kemendesakan adanya universal basic income. Ya. Lalu dari Peter tadi, apakah Sandel itu masuk kelompok pemikir Republikan atau komunitarian? Tadi saya karena waktunya terbatas, saya tidak sempat memberikan penjelasan. Jadi komunitarianisme itu ada dua, ada komunitarianisme tradisional dan ada komunitarianisme yang refleksif. Komunitarianisme yang tradisional, dia cenderung berorientasi etnis, kemudian agak punya tendensi totalitarian,
dan mengabaikan hak-hak individual. Tapi komunitarianisme filosofis yang dikembangkan mulai tahun 80-an itu sebuah komunitarianisme refleksif, ya, itu coba berdialektika dengan liberalisme, melihat sejumlah kekurangan dalam liberalisme, dan coba menyampaikan sejumlah catatan korektif. Karena itu komunitarianisme dia katakan, atau para pemikir komunitarian katakan, mereka tidak hendak atau bercita-cita menggantikan liberalisme, tapi memberikan koreksi, penyempurnaan. Karena itu di akhir sejumlah pemikir komunitarian menyebut dirinya liberal komunitarian atau komunitarian liberal. Ya. Dan liberal komunitarian saya pikir dalam arti ini itu hampir sama dengan republikan. Kalau kita lihat pandangan mereka tentang kebebasan, kebebasan itu bukan suatu perisai untuk melindungi individu dari serbuan mayoritas, tapi kebebasan harus diungkapkan dalam kesediaan untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan publik, dalam politik. Lalu soal prestasi, Michael Sandel dengan melakukan kritikan terhadap meritokrasi, dia sebenarnya tidak mengabaikan pendidikan. Ya. Jadi pendidikan itu tetap penting. Yang dia kritik ialah bahwa apa yang disebut pendidikan itu sering diidentifikasi dengan pendidikan universitas. Dan universitas itu dikategorikan ada yang elite universities dan ada universitas yang biasa-biasa saja. Dan tamat dan elite universities sering mendapat privilege untuk mengakses jabatan-jabatan atau pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan gaji mereka juga sangat ditentukan dari itu. Maka pertanyaan kritis dari Michael Sandel ialah apa persisnya prestasi, kenapa seorang manajer bank itu dianggap lebih berprestasi daripada seorang perawat yang mengorbankan hidupnya untuk merawat pasien COVID-19. Jadi pertanyaan-pertanyaan etis seperti itu. Jadi pendidikan sebagai pendidikan asli sebenarnya tidak dipersoalkan oleh Michael Sandel, tapi sejumlah dimensi ideologis yang ada dalam pendidikan itu. Lalu pertanyaan dari Pak Alvin tadi, saya kira nanti mungkin Pak Iqbal akan melanjutkan atau menyempurnakan jawaban saya. Tentang populisme, tentu di Eropa juga kalau kita lihat di Hungaria, ya, lalu Polandia, kemudian di Jerman sendiri, oke, yang sekarang memimpin itu Partai Kristen, CSU-CDU, tapi untuk pertama kali dalam sejarah Jerman, saya kira Partai NPD, dari partai kanan fasis, itu punya kursi di Bundestag, ya, di Jerman. Itu artinya angka agenda kampanye populistik itu juga laku di Jerman dan sejumlah negara lain, meskipun mereka belum sempat merebut kekuasaan, tapi jumlah mereka semakin bertambah. Dan menurut Michael Sandel, populisme ini muncul karena kebijakan dari partai-partai kiri, ya, yang tidak berpihak pada kelas menengah. Partai Demokrat misalnya di Amerika dalam kebijakan 40 tahun terakhir itu tidak berpihak pada kelompok kelas menengah dan para buruh. Kemudian pemimpin populis mampu mengungkapkan frustrasi mereka, ya, frustrasi mereka, dan menjadikan sebagai sebuah agenda politik elektoral. Lalu pertanyaan yang terakhir dari Pak Yadi, karena di Indonesia ada populisme kanan, apakah perlu sebuah populisme kiri untuk menandingi populisme kanan itu? Ya, saya pernah menulis satu artikel, ya, di jurnal, perlu adanya populisme kiri di Indonesia sebagai kekuatan antagonis atas populisme kanan. Tapi persoalannya kita tidak punya tradisi kiri, kan? Di Indonesia kiri itu artinya komunis, dan komunisme itu dilarang. Ya.
Lalu tradisi liberalisme juga oke, baru mulai, tapi kalau kita perhatikan sekarang ada kecenderungan agama juga masuk sampai di ruang privat, ya, atau mengatur hal-hal yang seharusnya urusan publik. Jadi sebenarnya ada dua pilar penting dalam demokrasi, yakni liberalisme dan sosialisme, itu absen dalam perkembangan demokrasi kita. Apakah ada peluang untuk itu? Mungkin kreativitas yang ditawarkan oleh Pak Iqbal dan teman-teman yang berusaha untuk mengisi ruang publik dengan diskusi-diskusi seperti ini, itu mungkin awal dari munculnya populisme kiri di Indonesia. Itu komentar saya. Baik. Semoga. Ya. Langsung Teh Neni, saya tambahkan ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Otto atas tanggapannya. Selanjutnya silakan Kang Iqbal untuk menambahkan, sekaligus mungkin nanti Kang Iqbal bisa closing statement ya. Baik, terima kasih. Hampir semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Dr. Otto ya. Saya menambahkan sedikit. Betul, komunitarianisme itu sebetulnya bukan ingin menggantikan liberalisme, tapi dia memberikan satu kritik dari dalam tanda petik ya, irasionalitas di dalam wacana liberalisme itu. Karena liberalisme sebagai sebuah filsafat politik kan klaimnya itu kan berangkat dari satu gagasan tentang ingin menjadikan manusia itu subjek yang otonom ya, yang bebas dari kungkungan tradisi, kungkungan agama, otoritas, sehingga manusia bisa menentukan apa yang baik untuk dirinya gitu ya. Nah, tapi masalahnya narasi tentang subjek otonom, kebebasan itu yang kemudian berkembang dalam perkembangan institusi-institusi modern ya, sistem kapitalisme, kemudian negara yang birokratis, justru memunculkan satu kondisi di mana manusia mengalami ketidakbebasan gitu ya. Jadi justru dengan narasi mendukung kebebasan seperti yang diusung oleh liberalisme itu, manusia mengalami ketidakbebasan di sana sini gitu ya. Manusia tidak bisa menentukan apa yang terbaik dalam hidupnya karena negara seperti mengambil hak untuk menentukan apa yang terbaik untuk masyarakat gitu. Begitu juga dengan soal ekonomi ya, seolah-olah kehidupan ekonomi kita, kesejahteraan kita tidak bisa kita tentukan, dan ada di sana kekuatan korporasi yang seolah-olah tanpa bisa dikritik, bisa melakukan apa saja dan mendapatkan istimewaan dalam relasi sosial yang tidak bisa semua orang terlibat, padahal itu juga dampaknya dirasakan oleh semua orang gitu. Jadi komunitarianisme menurut saya dia memberikan satu, bukan menolak ya, liberalisme tetap sebagai sesuatu yang penting dan dikatakan, karena kalau kita berbicara kembali ke masa lalu, jelas kita akan kehilangan kembali kebebasan yang sudah diperjuangkan. Tapi dengan komunitarianisme itu seperti memberikan satu dimensi bahwa untuk tetap mendukung individu untuk bisa otonom, bisa dihargai martabatnya, maka tidak cukup hanya dengan satu prinsip kebebasan yang sifatnya prosedural ya, kebebasan negatif, tapi ada satu kebebasan positif di mana semua orang diperkenankan untuk berpartisipasi aktif di ruang publik, untuk memperjuangkan, mengkritik narasi-narasi yang mungkin selama ini mereka dipinggirkan oleh narasi itu ya. Jadi tidak ada lagi narasi tunggal, pembangunan, kesejahteraan sosial, kontra terorisme, dan lain sebagainya. Kemudian orang seperti dengan narasi itu, orang sudah dipinggirkan dari awal ya, tidak boleh terlibat gitu. Dan belakangan misalnya dalam kasus Indonesia, narasi yang berkembang itu yang dimunculkan misalnya, karena mungkin ada sebabnya juga ya, penekanan pada kedaulatan negara ya, mencurigai banyak orang yang dianggap sebagai anti Pancasila, anti negara, ekstremis, kemudian fundamentalis dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah narasi yang membuat orang kemudian tidak bisa
terlibat, orang dipinggirkan dengan dari awal sudah dianggap tidak berhak terlibat dalam ruang publik karena kamu bukan tidak memiliki kriteria yang memenuhi syarat untuk menjadi berpartisipasi dalam ruang publik. Ini juga sesuatu yang saya kira sumbangan komunitarian ya, di mana dalam ruang publik yang pertama harus dipegang adalah semua orang punya hak yang sama berpartisipasi. Tidak boleh ada orang yang sejak awal dilarang untuk terlibat, memperjuangkan apa yang dianggap baik, memperjuangkan nasibnya. Semua orang boleh terlibat berpartisipasi di dalam ruang publik. Dan apa isinya ya tergantung pada konteks sosial atau komunitasnya. Tentu di Amerika, di Eropa, di Indonesia konteksnya berbeda-beda ya. Jadi komunitarisme memberikan satu perspektif tentang tidak memadainya proseduralisme. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting sebagai dasar, tapi harus ditambahkan dengan partisipasi aktif warga negara. Makanya dalam kasus-kasus di banyak negara berbeda-beda, komunitarisme tidak memberikan resep tunggal di seluruh negara bahwa resepnya harus A misalnya. Tergantung. Pada intinya adalah seluruh warga negara diperkenankan untuk berpartisipasi, mendiskusikan. Kalau ada perbedaan interpretasi tentang kebaikan bersama, ya silakan diperdebatkan dalam sebuah diskusi yang terbuka, kritis gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus ditekan, seolah hanya satu diskursus yang boleh diwacanakan, diskursus lain dibungkam, itu kembali menjadi ideologis dalam masyarakat yang seperti itu ya. Jadi saya melihat terutama jasa komunitarian melampaui liberalisme dalam konteks seperti itu. Nah kemudian ada dua istilah yang penting yang saya tangkap dari komunitarian itu adalah yang pertama ada istilahnya dominasi, yang kedua tirani ya yang tadi disebutkan. Dominasi itu didefinisikan jika ada satu barang yang kemudian dikonstruk oleh masyarakat menjadi sesuatu yang lebih penting dari yang lain di atas segalanya gitu. Misalnya kalau uang itu dianggap lebih penting dari apapun ya. Dari intelektualitas, dari kesalehan, dari macam-macam, maka uang itu menjadi sebuah barang yang dominan, mendominasi barang-barang lain, barang-barang publik yang lain. Jadi semua seolah bisa ditukar dengan uang, dikendalikan dengan uang. Nah, sementara tirani itu artinya adalah kriteria. Ketika ada sebuah kriteria dalam distribusi, katakanlah distribusi barang, jasa yang dianggap berlaku untuk segala dimensi kehidupan, seolah dia tidak terbatas oleh ruang tertentu. Misalnya tadi meritokrasi seolah terjadi dalam segala hal ya, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam politik, dalam proses peradilan. Padahal sesungguhnya yang terjadi tidak seperti itu. Itu hanya sebuah narasi yang seolah-olah kriteria untuk mendistribusikan hak dan kewajiban dengan dasar prestasi berlaku secara universal, padahal itu tidak terjadi. Itu disebut dengan tirani. Sebaliknya tadi kalau barang yang kemudian menguasai yang lain itu disebut dominasi. Saya kira komunitarisme yang dikemukakan oleh Sandel memberikan satu perspektif ya bahwa tidak ada resep tunggal dalam menjalani kehidupan yang baik. Semua orang bisa membicarakan, bisa terlibat dalam sebuah diskusi yang terbuka, bukan sesuatu yang kemudian diselesaikan oleh satu orang secara monologal istilahnya ya, oleh negara, oleh teknokrat, oleh korporasi, sementara publik kemudian diabaikan dalam diskusi itu. Itu barangkali tambahan dari saya. Soal populisme dalam kasus Indonesia memang betul ya, populisme yang berkembang tadi, populisme kanan yang nuansanya agama, yang mengarah pada fundamentalisme agama itu karena memang ruang-ruang publik tidak dicerahi oleh diskursus yang kritis dan rasional ya. Jadi sejak lama era misalnya ideologi pembangunanisme ya, pembangunanisme sejak era Orde Baru, kemudian hanya satu wacana negara yang kemudian didorong untuk menjadi wacana tunggal, entah itu atas nama Pancasila, entah atas nama pembangunan, atas nama kesejahteraan, meminggirkan wacana-wacana alternatif. Nah, kemudian orang yang kemudian terpinggirkan dari wacana negara menciptakan wacana-wacana sendiri, wacana alternatif, dan yang diisi adalah justru
yang inspirasinya dari populisme kanan. Dan ketika reformasi terjadi, ini kemudian berkembang dan kemudian muncul menjadi sebuah politik identitas yang bersifat dalam tanda petik punya kecenderungan totalitarian ya, karena tidak mengafirmasi kebebasan, tidak mengafirmasi pluralisme, tidak mengafirmasi hak-hak individu. Itu barangkali tambahan dari saya untuk komunitarianisme dalam konteks Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih pada Pater Otto yang sudah hadir ya, memperkaya diskusi kita pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Teh Neni. Terima kasih juga Pak Iqbal. Baik, terima kasih banyak Kang Iqbal. Pak Pater Otto, ada yang mau disampaikan closing statement? 1 atau 2 menit? Ya, saya hanya mau menyampaikan terima kasih untuk kesempatan ini. Ya, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya tentang Michael Sandel tentang komunitarianisme, dan ya semoga ini bisa berkontribusi untuk kehidupan bersama kita di Indonesia yang majemuk ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Pater. Baik. Baik, terima kasih banyak Pater sudah berkenan bergabung di diskusi malam hari ini, memberikan pencerahan kepada kita semua, juga Kang Iqbal Hasanuddin. Dan saya kira memang gagasan dan pemikiran dari Michael Sandel ini tentu saja tidak sempurna ya. Ada banyak kekurangan, namun ada juga banyak hal yang perlu kita implementasikan, khususnya bagaimana demokrasi di Indonesia. Apalagi kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pater Otto, bahwa akar dari krisis ini, demokrasi ini adalah tirani meritokrasi, dan meritokrasi ini menjadi sebuah ideologi yang mendefinisikan prestasi individu sebagai kriteria satu-satunya yang menentukan status dan posisi sosial seseorang. Dan pemikiran Sandel tentu saja ini sangat relevan untuk konteks di Indonesia, karena kita tahu sejak reformasi bergulir, bangsa Indonesia sudah mempraktekkan demokrasi liberal. Semoga memang dari kontribusi gagasan Michael Sandel ini, demokrasi Indonesia semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan bergabung dalam kajian filsafat malam Jumat ini. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan sekarang bisa berbincang-bincang.